Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Yunita. Saya ingin mengklarifikasi sekaligus meluruskan berita-berita yang beredar selama ini mengenai yang berhubungan dengan laporan saya di Polda Sumatera Selatan, yaitu tentang pernikahan tanpa izin. Yang pertama yang ingin saya klarifikasi adalah masalah pernikahan siri. Jadi sini saya mau menceritakan bahwa beberapa hari sebelum menikah, saudara AS meminta saya untuk memberikan KTP. Lalu saya bertanya ke beliau, itu untuk apa? Dan dia mengatakan bahwa itu untuk mengurus dokumen pernikahan. Oke. Kemudian saya tiba di Palembang itu tanggal 1 Desember 2014 dan kami menikah tanggal 3 Desember 2014. Nah, pada saat pernikahan itu, pengurusan dokumen pernikahan itu sama sekali saya tidak ikut campur, karena saya juga pada saat itu juga sedang dalam tugas kantor. Jadi saya memang tidak sempat untuk mengurus apapun, termasuk untuk persiapan pernikahan. Itu semua beliau dan rekan-rekannya yang menyiapkan. Dan sehari setelah pernikahan, beliau memberikan kepada saya buku nikah tersebut. Jadi menurut saya itu agak aneh kalau misalnya dikatakan bahwa kami menikah siri. Dan yang lebih parah lagi adalah ini dikait-kaitkan dengan black campaign. Saya ini seorang pekerja. Jauh sebelum saya mengenal saudara AS, itu saya sudah bekerja di perusahaan besar dari tahun 2002. Jadi apa kepentingan saya untuk melakukan black campaign? Saya bukan orang politisi, jadi jangan mempolitisir keadaan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai perceraian. Benar, kami sudah bercerai secara agama, dan itu juga dibuktikan dengan pernyataan cerai yang memang saya buat sendiri. Namun untuk diketahui bahwa tujuan saya membuat surat pernyataan cerai itu adalah untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama di Kertapati. Dan itu sudah saya lakukan. Saya mendatangi Pengadilan Agama Kertapati bersama dengan adik ipar AS sendiri. Namun saya ditolak karena saya tidak memiliki KTP Palembang, saya tidak berdomisili di Palembang, dan pada saat itu saya sedang dalam kondisi hamil. Dan untuk diketahui juga bahwa saya sudah meminta saudara AS untuk menceraikan saya sejak 14 Januari 2015, karena saya memang sudah tidak nyaman dengan pernikahan ini. Jadi sudah menjadi hak saya untuk mendapatkan surat cerai secara resmi dari saudara AS, karena yang saya tahu, saya menikah dengan beliau adalah resmi. Oleh sebab itu saya memiliki buku nikah yang saya terima dari beliau sendiri. Selanjutnya adalah mengenai biaya persalinan.
pada saat saya hamil itu saya memang tidak pernah banyak berkomunikasi dengan beliau, dan namun saya tetap berinteraksi dengan keluarganya, yaitu dengan saudara-saudaranya dan juga ibunya. Mereka sangat dekat dengan saya, sehingga pada saat saya melahirkan pun mereka juga datang menjenguk saya. Tapi di sini yang mau saya tekankan adalah pada saat saya melahirkan itu saya masih menjabat sebagai komisaris di salah satu subsidiaris di perusahaan tempat saya bekerja. Jadi untuk biaya kesehatan, biaya pemeriksaan kehamilan, bahkan sampai melahirkan yang jumlahnya hampir mencapai 50 juta rupiah, itu 100% di cover oleh perusahaan saya. Jadi kalau ngerasa beliau mengirimkan 20 juta untuk membantu biaya persalinan, mohon dicek lagi, mungkin salah kirim ke rekening lain, bukan ke saya. Kemudian selanjutnya yang perlu saya klarifikasi adalah mengenai nafkah anak. Nafkah anak, beliau memang mengirimkan nafkah anak dengan jumlah yang tidak tetap, tapi tidak bisa dikatakan bahwa jumlah itu bisa dirata-ratakan seperti yang beliau sampaikan, karena pengiriman itu juga tidak setiap bulan. Dan beliau mengatakan bahwa pengiriman nafkah terakhir untuk anak itu dilakukan di Maret 2019. Faktanya bukti transfer pengiriman beliau ke rekening saya untuk pengiriman nafkah anaknya itu adalah terakhir di 4 Maret 2018. Jadi jangan melebih-lebihkan lah. Dan yang terakhir yang perlu saya klarifikasi adalah mengenai tes DNA. Ya, untuk tes DNA, terlalu jahat kalau mengatakan saya tidak beritikat baik, karena saya melaporkan ke KPAI itu di 2019, namun beliau tidak menanggapi. Kemudian ada utusan beliau menghubungi saya di 2020 meminta untuk melakukan tes DNA, dan itu tidak mungkin karena saat itu kondisinya pandemi, dan itu saya sudah jelaskan. Seluruh Indonesia juga tahu kondisi itu. Jangan dibilang bahwa saya tidak punya itikat baik. Justru mereka yang terlalu mengada-ada. Dan untuk lebih jelas lagi bahwa sebulan setelah saya melahirkan, saya sudah memberikan potongan kuku dan rambut anak kami kepada saudara AS. Saya sudah meminta beliau untuk melakukan itu sendiri. Artinya dari awal saya tidak ada satu hal pun yang ingin saya tutupin atau saya sembunyikan. Jadi tolong jangan diputarbalikkan semuanya. Jadi saya harap klarifikasi ini bisa meluruskan apa berita yang beredar, dan kepada saudara AS maupun PH-nya, tolonglah menyampaikan segala sesuatunya itu apa adanya, jangan ada apanya. Demikian klarifikasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Itulah.